Pak Usman, Pak Syakirin, Pak Fauzi itu sudah di SK-kan satu, tapi saya tidak datang. Kenapa tidak datang? Bukan saya maunya, tapi rektor saya di Pekanbaru tidak mengizinkan. Karena saya waktu itu masih menjabat PD3 di Syariah. Rektor bilang, oh itu tidak bisa, Anda di sini aja. Akhirnya kontak beliau dengan Pak Zarqawi, kalau tidak ada permintaan dari Solo biar aja di situ. Makanya Pak Kiai kita pasti lebih tahu. Akhirnya saya tetap di sana. Tahun 92, 93 terjadilah demo di sini. Jadi demo kan apa? Kata beliau, kata menteri di sini ngajar doktor. Tapi mana doktor yang ada? Maka Ibu Andi Restiana, Dirjen waktu itu kirim telepon keras kepada rektor Pekanbaru, saudara rektor, perintahkan orang ini berangkat. Karena menurut penelitian kami, dia sudah di-SK-kan oleh Menteri ke Solo. Maka akhirnya dengan dasar itu rektor kami tidak bisa bertahan lagi. Maka saya berangkat ke sini terlambat 2 tahun. Tapi Bapak Ibu, ini hikmahnya besar sekali. Kenapa besar? Karena beliau-beliau yang sekarang memimpin ini adalah yang demo-demo itu. Itu artinya beliau sangat komitmen dengan mutu akademik. Jadi kalau beliau sekarang diangkat jadi pimpinan, ada yang jadi rektor, jadi dekan, kayak Pak Ismail itu dekan, dan lain-lain. Itu mereka jadi dulunya demo, memikirkan mutu dari YN ini. Sekarang beliau itu jadi pimpinan. Maka apa yang terjadi? Benar, komitmen beliau sejak jadi mahasiswa sampai sekarang tetap menurunkan mutu. Sehingga seperti dikatakan tadi 29 April yang lalu YN kita sudah berubah jadi UIN. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Makanya kami dengan Pak Usman sebagai sesepuh betul-betul mengaturkan terima kasih. Apa yang kita dulu rasakan sekarang menjadi kenyataan di tangan beliau-beliau ini. Jadi kalau beliau jadi pimpinan sekarang bukan saja wajar, tapi sangat tepat dan sangat penting. Supaya apa? Ke depan mutu akademik kita ini semakin meninggi, semakin kuat, semakin bisa dihargai di tingkat nasional dan internasional. Sehingga prodi sudah banyak yang A nilainya. Jurnal kita juga nilainya A. Ini semuanya prestasi. Saya melihat inilah yang patut kita kembangkan dan kita tinggikan lagi. Apalagi ini setelah ini nanti UIN ini akan menjadikan ikon di seluruh Indonesia, mungkin sampai ke luar negeri. Nah, dengan kehadiran Pak Kiai-Kiai kita, Pak Kiai dari Semarang beliau, Pak Dr. Kiai Haji Ahmad Al-Raji, Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, dan Pak Kiai kita Ketua MUI sekarang, Pak Kiai Subari, dan lain-lain, juga para profesor. Saya melihat ke depan itu kekompakan ini akan semakin kokoh, maka kita akan mengenal lebih baik. Maka dari saya menulis buku ini, nama itunya seperti ini. Jadi saya menulis buku dari Lembah Gunung Sago untuk Indonesia Raya. Kenapa saya pakai Gunung Sago? Karena Gunung Sago itu salah satu gunung yang ada di kampung saya, di Ranah Minang. Jadi Ranah Minang itu ada 3 gunung: Gunung Sago, Gunung Singeraki, Gunung Singgala. Jadi wilayah Minang atau Ranah Minang itu dipagar oleh 3 gunung itu. Maka saya di Lembah Gunung Sagonya. Nanti orang yang dari Bukit Tinggi di Lembah Gunung Merapi, Batu Sangkat dan Padang Panjang Gunung Singgala. Jadi Bapak Ibu saudaraku semua, bukan karena saya ego, tidak, tapi saya ingin menunjukkan bahwa lembah ini penting untuk kita bisa berkiprah. Jadi saya dilahirkan di sini sebagai ucapan syukur saya kepada kampung halaman, dan sekaligus saya terima kasih sama Bapak Ibu saudaraku, sahabat-sahabatku
dengan adanya untuk Indonesia Raya. Walaupun saya lahir di Minang, tapi bukan untuk Minang Tok, tapi untuk Indonesia Raya. Wabil khusus untuk Solo yang kita cintai ini. Saya betul-betul merasakan dimanapun saya berada, disitulah kampung saya. Jadi artinya seperti pepatah Minang ini, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak, di sana air disauk atau diambil. Itu artinya apa? Kita kalau sudah masuk ke suatu wilayah harus menyatu dengan wilayah itu. Tidak lagi memikir kampung kita bagaimana, tapi tetap cinta kampung tetap jalan. Hubbul watan minal iman, kata Rasul. Jadi itu artinya walaupun kita dimanapun berada, tetap ada cinta kampung itu. Tapi kiprah kita di rantau adalah untuk semua. Maka kita ambil judul untuk Indonesia Raya. Jadi artinya kehadiran saya di sini ini bukan untuk Minang, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semua dan untuk meninggikan agama kita. Di sinilah saya sebenarnya kalau Bapak bisa baca di belakang ini nanti, ini sudah dijelaskan di sini semua. Saya dari keluarga yang katakanlah keluarga yang berwibawa. Ayah ibu saya itu buta huruf Latin. Tapi baca Qurannya, sholatnya, bergaulnya bagus. Maka ini yang saya ambil contoh bahwa ibadahnya, baca Qurannya. Walaupun beliau buta huruf, kalau saya tulis surat ke kampung kepada beliau waktu sekolah dulu itu, beliau minta, mana kakaknya, panggil, bacakan surat ini adikmu ini. Dia tidak bisa baca. Begitulah orang tua saya. Tapi alhamdulillah orang tua yang demikian lugu, demikian buta huruf Latin, anaknya bisa jadi profesor. Ini satu gambaran. Maka syukur saya kepada Allah, saya tulis buku ini. Dan juga terima kasih saya kepada bapak-bapak, ibu, sahabatku yang mendukungnya semua. Jadi saya merasakan selama berada di Solo ini hampir 3 dasawarsa, saya dapat dukungan dari semua. Apalagi dari beliau Pak Kiai kita, Pak Kiai Ahmad Al-Raji di Semarang ketika itu masih bergabung dengan IAIN. Kemudian bersama beliau Pak Profesor Zainal, juga Pak sahabat saya Pak Kiai Subari dan lain-lain, juga teman-teman profesor di sini. Apalagi Pak Usman sejak awal kita bersama, kemudian juga profesor yang lain. Saya betul-betul merasakan walaupun jauh dari kampung, tapi rasanya di kampung sendiri. Inilah yang saya rasakan. Dan saya selalu positive thinking, positif perilaku, positif semuanya. Saya tidak pernah menganggap sesuatu itu yang negatif. Ada hikmahnya semuanya. Nah, disinilah Bapak Ibu, sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada pimpinan yang telah mendukung saya, telah memberikan kepada saya kesempatan sehingga sampai jam ini masih segar bugar, masih bisa bersama-sama memanage mengatur YN ini. Dan sebentar lagi tentu karena sudah purna, tidak mungkin lagi memimpin senat. Dan insya Allah rektor sudah merencanakan kita akan ada pertemuan nanti di awal Juni. Saya kira ini gambaran yang sangat mewah. Sekali lagi terima kasih. Dan terakhir kepada keluarga saya ngaturkan ribuan terima kasih. Tidak mungkin suatu berhasilan tanpa dukungan dari keluarga. Seperti yang Bapak Ibu lihat dari video tadi itu, walaupun rekamannya tidak begitu jelas, tapi intinya anak-anak saya, cucu-cucu saya, keluarga saya semuanya mendukung. Jadi inilah yang membuat keberhasilan sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih eksis, masih sehat. Mudah-mudahan ke depan semakin sehat. Dan terakhir pada Bapak Ibu semua dan juga di tetangga saya, sana saya lihat itu Pak Abdul Haji Gafar sudah datang dari Jaya dari Kuyudan yang kampung tempat saya.
Ini semuanya dukungan. Jadi artinya kehadiran Bapak Ibu semua adalah mendukung untuk semuanya. Saya kira cukup sekian. Alhamdulillah, ini beliau ini sahabat kenal saya, Pak Profesor Dr. Rafiq Karsidi, mantan Rektor UNS. Beliau itu sekarang jadi staf menteri apa? Menteri Pembangunan Malaysia. Jadi Pak, terima kasih Pak Rafiq atas dukungan antum. Dan beliau sedang di Jakarta Pak sekarang. Jadi beliau akan kasih sambutan. Saya itu terima kasih atas sambutannya dan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Apalagi antum di Jakarta dengan jauh-jauh jarak ini, rupanya dengan IT ini menjadi bagus semua. Nah, demikianlah, terima kasih sekali lagi atas perhatian beliau yang sangat besar pada kita. Karena beliau ini ketemu saya, kita bersama di ICMI, bersama di KAHMI, bersama di kelompok cendekiawan ini penting sekali. Juga teman-teman di NU, juga bersama Pak Kiai Helmi dan sebagainya. Itu semuanya teman-teman saya, juga termasuk teman-teman dari Muhammadiyah. Jadi teman saya banyak sekali. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada ICMI, ada KAHMI dan sebagainya. Itu semua saya lakukan karena saya ingin hidup bersama. Kita ingin kebersamaan ini mewarnai semua aktivitas kita, sehingga tidak ada kata-kata tiada maaf bagimu. Semuanya maaf. Oleh karena itu, kenapa saya maaf? Karena Tuhan menyuruh fa'fu wasfahu, beri maaf selalu. Walaupun lebaran sudah berakhir, tapi tidak berarti maaf kita berakhir. Maka sekaligus kesempatan ini saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena sudah secara resmi tugas saya sebagai dosen akan berakhir. Walaupun nanti diusulkan untuk emeritus itu urusan berikutnya. Tapi menurut saya sekarang saya terima kasih dan minta maaf hal-hal yang kurang berkenan selama 26 tahun saya berada di Solo ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik, semuanya jadi berkah, dan semua itu berkat kita bersama. Amin. Termasuk pimpinan, termasuk tokoh-tokoh ormas dan sebagainya. Dari itu sekali lagi Bapak Ibu, saya mengaturkan terima kasih. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Haji Nasruddin Baidan, Ketua Senat IAIN Surakarta, sekaligus penulis buku Dari Lembah Gunung Sagu untuk Indonesia Raya.